3, 2, 1, go! Selamat sore adik-adik. Wah, semangat ya. Semangat ya sore hari ini. Semangat. Semangat. Harus semangat dong. Karena apa? Kita akan memuji Tuhan Tuhan Yesus. Tepuk tangan bersuara. Masih gak kedengeran? Satu kali lagi. Tepuk tangan bersuara. Satu kali lagi. Tepuk tangan bersuara. Nah, saat ini kita akan buka ibadah kita. Kita berdiri semua bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Lagi Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Oh, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Lagi dari awal ya, kita nyanyikan pujian ini dengan bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Oh, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Oh, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Oh, pagi hari, oh pagi hari. Doa buka saya serahkan pada Kak Sil. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
saat ini mau bicara dengan Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik mau bicara dengan Tuhan Yesus? Bagaimana caranya? Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersuka cita karena kami boleh datang untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk merasakan kasih setia Tuhan. Dari awal ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Pimpinlah, tuntunlah, urapilah kami semua. Dan setiap anak-anak yang hadir pada saat ini mendapat berkat. Dibuat semuanya bersuka cita, dibuat semuanya bersemangat. Karena kami semua di tempat ini datang untuk menyembah Tuhan, menyembah Yesus, menyembah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersuka cita dan kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Kami akan beribadah, memuliakan Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di satu nama yang indah, yaitu nama yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, haleluya, haleluya. Pasukan Kristus, tepuk tangan bersuara. Yeay. Wah, saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita harus bersemangat di dalam Tuhan yang penuh sukacita. Tepuk tangan bersuara. Yeay. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Lagi ya dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam satu hati. Oh, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hey, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagi ya. Hari ini asik. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Aku anak raja.
Engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin, amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan bersuara buat Tuhan Yesus. Siapakah nama raja yang mengalahkan Goliat? Benar. Firman Tuhan terdapat di dalam Lukas. Hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Judul firman Tuhan hari ini adalah menolong sesama. Pada suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar. Nah, pada waktu Yesus sedang mengajar, ada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat juga datang untuk mendengarkan Yesus. Mereka duduk mendengarkan mendengarkan Yesus mengajar. Dan mereka ini banyak sekali yang datang. Ya, mereka datang dari desa Yudea, dari desa Galilea, dari desa Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan kuasa daripada Allah Bapa. Yesus dipenuhi dengan kuasa daripada Allah Bapa, sehingga Yesus waktu mengajar dia juga bisa menyembuhkan orang. Banyak sekali ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini Tuhan Yesus ada di rumah, banyak orang yang datang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Tadi juga ada orang Farisi, orang ahli Taurat mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Dan Tuhan Yesus penuh dengan kuasa daripada Tuhan, kuasa dari Allah Bapa. Sehingga pada waktu Yesus mengajar, banyak juga orang-orang disembuhkan. Ya, orang-orang disembuhkan. Nah, pada waktu banyak orang yang disembuhkan pada waktu Yesus sedang mengajar, ada juga ya, ada beberapa orang ya membawa, ada beberapa orang, ada 4 orang membawa orang lumpuh ya, mengusung orang lumpuh dengan tempat-tempat tidurnya ya. Nah, ini ada 4 orang mengusung temannya yang lumpuh ya. 4 orang ini dia mengasihi temannya ini. Dia mau supaya temannya yang lumpuh ini disembuhkan oleh Yesus. Mereka membawa temannya yang lumpuh ini supaya datang kepada Yesus, supaya disembuhkan oleh Yesus. Dan 4 orang ini ya berusaha, karena tadi kita lihat ya gambar yang pertama ya, begitu banyak orang. Jadi sehingga pintunya udah banyak orang ya, orang begitu banyak. Jadi 4 orang ini dan orang lumpuh ini gak bisa masuk. Wah, dia gak bisa masuk. Bagaimana caranya ya? Nah, 4 orang ini ya, 4 orang temannya si lumpuh ini, dia berpikir bagaimana caranya ya supaya teman saya yang lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus, supaya ya bisa datang kepada Tuhan Yesus. Orang begini banyak. Wah, 4 ini berpikir-pikir. Akhirnya bilang, wah, kita naik ke atap ya. Nah, mereka bilang, wah, mari kita naik ke atap.
kita bongkar atapnya. Nanti kalau kita sudah bongkar atapnya, kita turunkan teman kita yang lumpuh ini supaya dekat dengan Tuhan Yesus dan supaya disembuhkan oleh Yesus. Wah, terus ya mereka bongkar tuh atapnya ya. Setelah mereka bongkar, mereka turunkan temannya. Ya, si lumpuh ini diturunkan. Yang lumpuh ini ada di tengah-tengah orang banyak dan di depan Tuhan Yesus. Waktu Yesus melihat iman keempat orang ini dan iman orang lumpuh ini, wah, Tuhan Yesus berkata ya kepada orang lumpuh, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi apa yang terjadi ya? Di situ kan tadi ada siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat berpikir dalam hatinya, ini kita lihat. Nah, ini orang Farisi ya, dalam hatinya dia berkata, dia berpikir, siapa nih orang ini yang berani menghujat Allah ya? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Ya, ini siapa bisa mengampuni dosa? Terus, nah Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang Farisi ini. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat ini. Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam pikiran orang Farisi dan ahli Taurat ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Apakah, Tuhan Yesus berkata nih kepada orang Farisi ini, apakah lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau berkata bangunlah dan berjalanlah? Terus Tuhan Yesus juga berkata juga kepada orang Farisi ini, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini ada anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Terus lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, ya, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Tiba-tiba orang yang lumpuh ini tadinya kan nggak bisa jalan ya, hanya tiduran. Dia bisa berdiri, dia bangun, dia bisa berjalan. Terus dia bisa angkat tempat tidurnya ya. Dia pulang, dia dengan memuliakan Allah. Dia bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Allah, memuji Tuhan. Dia sudah disembuhkan. Ya, dia sudah disembuhkan dari lumpuhnya yang tadinya nggak bisa berjalan, sekarang sudah bisa berjalan. Dia sangat senang sekali. Dan semua orang banyak yang tadi kita lihat ya gambar yang pertama, semua orang banyak yang tadi menyaksikan itu, mereka menjadi takjub itu terheran-heran ya, menjadi heran sekali gitu, wah gitu ya. Terus mereka terheran dan mereka juga memuliakan Tuhan. Mereka semuanya memuliakan Tuhan dan mereka juga ya menjadi takut. Dan mereka berkata demikian, pada hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang begitu heran. Ya, kami pada hari ini menyaksikan keajaiban kuasa Tuhan. Ya, orang lumpuh bisa berjalan. Ya, kita mengucap syukur dan terima kasih ya sama Tuhan ya. Dan orang-orang ini semuanya senang ya. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan karena orang lumpuh sudah disembuhkan. Teristimewa juga teman orang lumpuh ini yang 4 orang. Dia juga senang bersukacita karena dia bisa menolong temannya yang lumpuh sehingga temannya yang lumpuh bisa berjalan. Nah, cerita ini, firman Tuhan ini kalau kita perhatikan ada 4 tokoh. Tokoh yang pertama orang lumpuh. Tokoh yang kedua, teman-teman orang lumpuh. Ada berapa teman orang lumpuh tadi? 4. Yang ketiga, orang Farisi. Yang keempat, Yesus. Nah, orang lumpuh nggak bisa berjalan sama sekali. Tetapi teman orang lumpuh nih, 4 orang ini mengasihi si temannya yang lumpuh ini. Dia bekerja sama
ya keempat orang ini bekerja sama, ya. Dia menolong temannya untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, keempat orang ini kalau dia hanya 3 orang, susah ya angkat tidurnya ya. Tadi kamu lihat kan 4 orang, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan, yang satu di belakang sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Nah, kalau dia hanya berdua atau bertiga nggak bisa dibawa. Tapi mereka berempat ini bekerja sama untuk menolong temannya yang lumpuh ini. Dan keempat temannya ini mengasihi. Keempat teman orang lumpuh ini mengasihi temannya yang lumpuh ini. Walaupun temannya lumpuh nggak bisa berjalan, mereka tolong dan mereka mengasihi. Nah, yang orang Farisi itu tahu nggak? Orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat itu dia hafal firman Tuhan, dia hafal Taurat, ada semua nih di pikirannya semua dia bisa hafal ini Alkitab, satu Alkitab dia bisa hafal. Tetapi apa yang terjadi? Orang Farisi ini ya, walaupun dia hafal Alkitab, ahli Taurat ini tahu tentang Alkitab, tapi dia selalu bertentangan dengan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan di sini Yesus ya. Yesus itu yang penuh kasih, yang punya kuasa untuk mengampuni dosa, yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, sekarang semua anak-anak ikuti Om Ayen ya. Ikutin Om Ayen. Ayo Om Ayen itu yang berkata, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Semuanya sebut. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Yesus mengampuni dosa. Yesus adalah Tuhan. Nah, karena Yesus adalah Tuhan, dia bisa mengampuni dosa ya. Dan dari cerita ini kita perhatikan, ada tadi kan judulnya bilang menolong sesama. Jadi 4 orang ini ya, dia menolong temannya yang lumpuh. Nah, kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Yohanes pasal 13 ayat 35. Saya baca dulu, nanti kamu semua ikutin saya. Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, sekarang ikutin saya ya. Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apakah Anda ingat ayat apa yang baru saja kita baca?